Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bu Migra. Bu Migra akan mengajarkan materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Dengan mempelajari materi kali ini, Bu Migra harap kalian dapat memahami makna iman kepada malaikat dan perbedaan dengan jin dan manusia. Kalian juga dapat mengetahui nama dan tugas malaikat Allah. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami hikmah beriman kepada malaikat. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah mendengar kata malaikat, bukan? Nah, sekarang akan kita bahas. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat berasal dari kata malak. Malak artinya risalah atau mengemban amanat. Malaikat berarti utusan Allah yang patuh dan tunduk mengemban semua amanat Allah yang diberikan kepadanya. Nah, sama halnya seperti manusia, malaikat itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tetapi kita harus percaya akan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya, sifat-sifat dan perilaku malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat berubah wujud. Kadang ada yang bersayap, kadang juga berwujud besar, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian, malaikat tidak makan dan tidak minum, beda dengan manusia, ya. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kalau manusia ada laki-laki, perempuan, tapi malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi ketika di antara kalian sedang duduk menunggu untuk melakukan sholat berjamaah, di situ para malaikat mendoakan kalian. Selanjutnya, perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat termasuk makhluk gaib, begitu juga dengan jin, dan manusia makhluk yang terlihat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, tetapi jin dan manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Kadang ada yang baik, kadang juga berbuat jelek. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu. Sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Nah, sekarang
Nama-nama malaikat. Malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak ya. Tetapi malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. 1. Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Israil, 5. Mungkar, 6. Nakir, 7. Rokib, 8. Atid, 9. Ridwan, dan yang terakhir Malik. Setelah kalian mengetahui nama-nama malaikat Allah, kalian juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat Allah. Tugasnya pastinya berbeda antara malaikat satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail. Mikail tugasnya membagi rizki, contohnya menurunkan hujan, mendatangkan angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Israil. Israil tugasnya meniupkan terumpet atau sangkakala. Ini dimulai saat hari kiamat sampai dikumpulkannya, dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Berikutnya, Israfil. Israfil tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian ada Mungkar dan Nakir. Ini tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Ya, jadi menanyai apa saja yang sudah dilakukan manusia ketika hidup di dunia. Ya. Kemudian ada malaikat Rokib. Rokib tugasnya mencatat amal baik. Kemudian Atid. Atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, ini perlu kalian ketahui, setiap kalian mau melakukan perbuatan, entah itu baik, perbuatan buruk ya, ingat, ada malaikat Rokib dan Atid yang selalu mencatat amal perbuatan kalian. Kemudian ada malaikat Ridwan, malaikat yang sangat tampan ini ya, ramah juga. Tugasnya apa? Yaitu menjaga surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik, ini kebalikan dari malaikat Ridwan. Malik ini wajahnya serem, ya, terkenal juga kejam. Nah, ini tugasnya menjaga neraka. Nah, yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Seseorang akan terhindar dari keraguan-raguan tentang kitab suci yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, karena diyakini bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seseorang akan terhindar dari keputusasaan karena para malaikat senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepadanya, baik dalam bentuk pemberian rezeki, rahmat, memohonkan ampunan, dan memberi kabar gembira. Dan yang terakhir, seseorang akan menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat karena ada malaikat yang mencatat semua perbuatan yang dikerjakan. Nah, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.